Per- Perkenalkan, nama saya Datu Suwandi, NIM 1802542430037. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriopreservasi. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Kriopreservasi merupakan salah satu teknologi penyimpanan sel melalui proses pembekuan sangat rendah dalam upaya penyediaan stok sel jangka panjang. Kriopreservasi sendiri sudah diterapkan di berbagai macam bidang, yaitu bidang peternakan, bidang perunggasan, dan bidang perikanan. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bidang perikanan. Pada bidang perikanan, kriopreservasi ini dilakukan dengan menggunakan sel sperma ikan. Lalu sel sperma ikan ini dibekukan dalam suhu minus 196 derajat Celcius dengan menggunakan nitrogen cair. Pembekuan materi genetik dengan suhu minus 196 derajat Celcius ini untuk menghentikan sementara kegiatan dari sel tersebut, tetapi tidak menghentikan secara utuh fungsi dari sel itu. Lalu materi genetik tersebut akan kembali aktif ketika proses pembekuan selesai. Selanjutnya, proses kriopreservasi dapat dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengenceran sperma dengan menggunakan extender. Extender yaitu media atau bahan pengencer yang ditambahkan pada sperma untuk memperbanyak volume sperma. Berfungsi untuk menghambat aktivasi spermatozoa agar sperma tetap immotile, tidak bergerak, sehingga menghemat energi. Dengan demikian kehidupannya dapat dipertahankan selama proses penyimpanan. Yang kedua, penambahan krioprotektan. Krioprotektan adalah zat kimia non-elektrolit yang berperan meminimalkan pengaruh luar, terutama suhu, dan menghindari proses kehilangan atau pemasukan cairan pada sel akibat perbedaan tekanan osmotik selama proses pembekuan, serta meminimalkan dampak pembentukan kristal es dalam sel sehingga kelangsungan hidup sel dapat dipertahankan. Yang ketiga, pengepakan gamet di wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan yang digunakan yaitu mini straw, dan pada proses penyimpanan ini hal yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan udara pada wadah. Yang keempat, pembekuan sperma dilakukan dengan bahan nitrogen cair karena nitrogen cair dapat mempertahankan suhu minus 196 derajat Celcius. Selanjutnya, keuntungan mengirimkan sperma ikan yang sudah di kriopreservasi terkait dengan kondisi geografis Kepulauan Riau. Untuk keuntungannya itu untuk mengoptimalkan induk jantan yang unggul dalam membuahi sel telur betina yang sejenis, sehingga pengawetan sperma mempunyai peran yang sangat besar dalam penyediaan benih ikan unggul. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menampilkan video tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi praktikum kriopreservasi. Kriopreservasi merupakan salah satu teknik mengawetkan sel, organel, jaringan, atau material genetik lainnya dengan membekukan sampel pada suhu yang sangat rendah dan biasanya menggunakan nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Pada praktikum ini, kita akan mengamati kriopreservasi sperma, dan di sini akan menggunakan jenis ikan air tawar, yaitu Barbonymus gonionotus. Tahapan yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu seperti cryotube, nitrogen cair, gelas beker, tabung reaksi, mikropipet,
DMSO, gliserol. Tahapan selanjutnya yaitu penyediaan induk ikan. Induk ikan diaklimatisasi atau diadaptasikan terlebih dahulu selama 2 minggu dan diberi pakan 2 kali sehari. Selanjutnya, pembuatan extender dan cryoprotectant. Extender yang digunakan dalam praktikum ini yaitu larutan Ringer. Komposisi larutan Ringer meliputi NaCl, KCl, CaCl2, NaHCO3, dan Aquades. Ini merupakan cryoprotectant intraseluler yang digunakan dalam praktikum ini, meliputi DMSO dan gliserol. Cryoprotectant ekstraseluler yang digunakan yaitu kuning telur. Terlebih dahulu telur ayam diekstrak dan diambil bagian kuningnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan pengoleksian sperma ikan. Pengoleksian sperma ikan dilakukan dengan mengambil induk ikan yang telah matang gonad, selanjutnya dikoleksi spermanya. Dan untuk sperma yang telah terkumpul, selanjutnya ditempatkan dalam tabung reaksi. Dilanjutkan dengan pencampuran bahan pengencer dan sperma. Campurkan extender larutan Ringer, kemudian cryoprotectant intraseluler dan ekstraseluler, serta sperma ke dalam wadah. Konsentrasinya mengikuti protokol yang ditetapkan. Selanjutnya didistribusikan ke dalam cryotube 2 mili. Tahapan berikutnya yaitu proses ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan tahapan pembekuan awal sampel sperma, di mana sperma ditempatkan dalam es box dengan suhu 4 derajat Celcius. Tahapan berikutnya yaitu proses freezing dan storing. Pada tahapan ini, sampel sperma akan dibekukan dan juga akan disimpan di dalam nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Setelah sampel sperma dibekukan dengan waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan proses thawing. Keluarkan sampel sperma yang telah dibekukan dari tabung nitrogen cair. Tempatkan sampel sperma ke dalam water bath atau air dengan suhu 31 hingga 35 derajat Celcius. Tahapan yang terakhir yaitu pengamatan pasca thawing. Di sini kita akan mengamati motilitas dan juga viabilitas sperma. Pada pengamatan motilitas dapat dilihat pergerakan spermatozoa pasca thawing. Selanjutnya, pengamatan viabilitas. Pada pengamatan ini terlebih dahulu dilakukan pembuatan preparat apus dengan menggunakan pewarna iosin. Selanjutnya diamati menggunakan mikroskop. Dapat dilihat bahwa sperma yang hidup berwarna transparan, sedangkan sperma yang mati berwarna merah muda.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.